Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Apa kabar semua? Sehat kan semuanya? Ya, pasti sehat-sehat ya Kak Kartina ya. Ya. Nah adik-adik, pagi ini kita akan mulai kebaktian anak online GKI Samanhudi. Bersama saya Kak Vera, Kak Kartina, Dan saya, Kak Yohanes. Ya adik-adik, kita akan memulai memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Harinya Tuhan, hari Minggu aja Kak Vera? Enggak sih Kak Kartina, hari Tuhan ya setiap hari Tiap ya. hari, berarti dari hari Senin, Senin betul, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, terus Sabtu, dan Minggu. Jadi semua hari, harinya Tuhan ya. Iya betul-betul. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan, kemudian dilanjutkan dengan hari Senin, Selasa, sampai hari Minggu ya Kak Kartina. Ya. Baik adik-adik, semua nyanyi ya. Musik Kak Yohanes. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik, kita akan menyanyi lagu ini sekali lagi, tapi dari hari Senin sampai hari Minggu ya. Ya adik-adik. Ya siap. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan, hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Ya adik-adik, sebelum melanjutkan pujian, kita berdoa dulu yuk. Adik-adik duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih untuk hari yang baru. untuk hari yang baru. Untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Untuk berkat Tuhan. Untuk berkat Tuhan. Bagi kami semua. Bagi kami semua. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Berkati. Berkati. Kebaktian anak online ini. Kebaktian anak online ini. Dari awal. Dari awal. Sampai akhir. Sampai akhir. Tolong. Tolong. Untuk kakak-kakak. Untuk kakak-kakak. Yang memuji Tuhan. Yang memuji Tuhan. Yang bermain musik. Yang bermain musik. Dan juga. Yang membawakan firman Tuhan. Yang membawakan firman Tuhan. Agar Tuhan berkati. Agar Tuhan berkati. Kami semua. Kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu. Dalam namamu. Kami berdoa. Kami berdoa. Dan mengucap syukur. Dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Nah adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu mau taat. Taat pada mama papa di rumah, terlebih lagi taat kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah ada lagunya adik-adik. Adik-adik pasti sudah tahu. T-A-A-T, taat. Nah kita mau nyanyi itu semua adik-adik ya. Semuanya pakai gerakan. Yuk semuanya bangkit berdiri. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Ku turut nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Nah adik-adik kita mau nyanyi satu kali lagi. T-A-A-T, taat. Ayo adik-adik. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Ku turut nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Ya adik-adik, setelah memuji Tuhan, kita juga mau ya dengar firman Tuhan. Nah adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Kartina. Mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik, Kak Kartina senang sekali tadi adik-adik sudah bernyanyi memuji Tuhan. Nah sekarang saatnya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum Kak Kartina bercerita, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita lipatkan tangan, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah melindungi dan menjaga kami sepanjang malam hari. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah berikan kami kesehatan untuk hari ini sehingga kami boleh mengikuti ibadah secara online. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat duduk dengan tenang dan mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga Kak Kartina yang akan membawakan cerita. Dengar doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, di rumah adik-adik taat gak sama mama papa? Misalnya mama bilang, tolong ya temanin adik bermain dulu gitu. Nah adik-adik langsung patuh dan taat gak menemani adik main? Atau
kalian pura-pura enggak dengar, asik main sendiri adik-adik. Ada lagi adik-adik, adik-adik pernah tidak dihukum ya karena adik-adik tidak taat sama mama papa. Misalnya adik-adik tidak jadi dibelikan hadiah, tidak jadi dibelikan mainan, atau tidak jadi diajak jalan-jalan adik-adik. Nah, di cerita hari ini ada seorang yang tidak taat sama Tuhan, kemudian dia dihukum oleh Tuhan adik-adik. Pelajaran hari ini diambil dari kitab Kejadian 19 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 12 sampai 29. Nah, adik-adik, satu sore Lot sedang berada di gerbang Sodom. Ia melihat orang asing datang. Kemudian Lot menyambut orang itu dan mengajaknya mampir ke rumahnya. Dengan ramah dan baik hati, Lot menyambut tamu itu dan bahkan memberikan makanan dan hidangan kepada mereka adik-adik. Ternyata adik-adik, orang itu bukan orang yang sekedar numpang lewat, tapi mereka adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar penting kepada Lot dan keluarganya. Malaikat itu berkata, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu supaya engkau tidak mati karena kejahatan kota ini. Kenapa malaikat bilang seperti itu adik-adik? Nah, adik-adik ingat cerita minggu lalu? Di mana Lot memilih tempat lebih dulu, yaitu di lembah Yordan yang tanahnya subur, yang terlihat rumputnya hijau, airnya banyak. Nah, Lot memilih tempat yang lebih indah adik-adik. Tapi ternyata tempat itu tidak seindah yang dilihat Lot dari luar. Di dalam kota itu banyak sekali orang yang tidak baik, banyak sekali orang yang tidak taat pada Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, kemudian Lot berlambat-lambat jalannya adik-adik, sehingga kedua malaikat itu memegang kedua tangan Lot, istrinya dan anaknya adik-adik. Malaikat itu menuntun mereka supaya segera keluar dari rumahnya dan membawanya sampai keluar kota. Kemudian malaikat itu melepas mereka di situ adik-adik. Ya, nah malaikat berkata, larilah, selamatkanlah nyawamu dan keluargamu. Larilah ke pegunungan adik-adik. Ya, nah dan malaikat itu berpesan, jangan menoleh ke belakang. Ya, jangan berhenti dimanapun juga. Larilah ke pegunungan supaya engkau tidak mati. Tuhan mau menyelamatkan Lot dan keluarganya adik-adik karena Tuhan mengasihi Lot. Ya, karena di dalam kota itu hanya Lot dan keluarganya yang percaya dan taat sama Tuhan adik-adik. Kemudian Lot berkata adik-adik, engkau telah mengarunia aku belas kasihan dan Tuanku telah memberikan kemurahan besar. Tetapi jika kami lari ke pegunungan itu, pasti akan tersusul oleh bencana itu sehingga kami akan mati. Izinkanlah kami untuk lari ke kota di sana yang cukup dekat supaya kami selamat. Nah adik-adik, malaikat itu mengabulkan permintaan Lot. Ya, dan malaikat itu berkata, permintaanmu aku terima. Cepatlah lari ke sana. Aku tidak akan menunggang balikan kota itu dan aku tidak akan menghancurkannya. Larilah ke sana, sebelum kalian sampai sana aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, maka oleh sebab itu adik-adik, tempat itu disebut Zoar adik-adik. Nah, ketika matahari sudah mulai terbit dan hari sudah mulai terang, Lot baru sampai di Zoar adik-adik. Nah, ketika Lot terus berlari, Tuhan menurunkan hujan belerang dan api ke atas kota Sodom dan Gomora adik-adik karena kejahatan mereka. Nah adik-adik bisa bayangkan hujan belerang dan api. Kalau kita sedang hujan aja adik-adik ya, misalnya hujannya lebat sekali, anginnya kencang,
langit dia gelap, awannya gelap, dan petirnya kencang, kita kadang-kadang merasa takut ya adik-adik ya. Kita merasa takut dengan suasana yang seperti itu. Hujan angin, gelap, petirnya kencang. Nah, apalagi hujan belerang dan api. Pasti takut sekali adik-adik ya. Dan pasti semuanya akan terbakar. Karena itu ada hujan api. Iya adik-adik, dengan hujan belerang dan api, Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora adik-adik. Ya, Tuhan menghancurkan kota-kota itu dan lembah Yordan. Kemudian Lot terus berlari, tetapi bagaimana dengan istri Lot adik-adik? Ternyata istri Lot tidak memperdulikan nasihat dari malaikat tadi adik-adik. Adik-adik masih ingat pesan dari malaikat itu apa? Iya betul, jangan menoleh ke belakang. Tapi ternyata bagaimana istri Lot adik-adik? Istri Lot dia tidak taat, dia menoleh ke belakang. Dia menengok ke belakang adik-adik. Karena ketidaktaatannya istri Lot, Tuhan menghukumnya. Ya, Tuhan menghukum istri Lot menjadi tiang garam adik-adik. Ya, menjadi tiang garam. Nah adik-adik, dari kejauhan Abraham dekat dengan Tuhan melihat hujan belerang dan api yang Tuhan turunkan ke atas Sodom dan Gomora. Abraham melihat bahwa Tuhan telah menghukum orang yang tidak taat. Seisi kota itu Tuhan hancurkan adik-adik dan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil dan tegas. Kalau kita seperti orang-orang di Sodom dan Gomora yang tidak taat akan perintah Tuhan, Tuhan juga tidak segan-segan untuk menghukum kita semua adik-adik. Ya, nah adik-adik kita mau belajar dengar-dengaran, misalnya mulai dari papa mama di rumah, kita taat dan patuh, juga dari guru-guru di sekolah, atau kakak-kakak di sekolah minggu, juga dari Alkitab yang kita baca adik-adik. Nah, Tuhan sayang dan peduli akan kita semua. Tuhan sayang akan kita semua. Tuhan ingin menjadi kita semua anak-anak yang taat dan patuh pada perintah Tuhan. Ya, mulai hari ini kita mau belajar untuk dengar-dengaran dengan Tuhan dan menjadi anak-anak yang taat akan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, ayat hafalan hari ini kita ambil, ya, kita buka dulu adik-adik Alkitabnya ya. Yuk, kita buka Alkitabnya. Kita mau buka ayat hafalan dari kitab Ulangan 28 ayat 2. Ya, Ulangan adanya di Perjanjian Lama adik-adik. Ulangan 28 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. Segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kita baca sekali lagi sembari kita hafal ya adik-adik ya. Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, adik-adik, cerita hari ini sampai di sini dan kita semua mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat dan patuh kepada Tuhan. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk semuanya lipatkan tangan, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami mau dengar-dengaran dan selalu taat akan perintah Tuhan. Pimpin kami Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau yang akan menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia dan taat akan perintah Tuhan. Dengar doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa
dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini dulu ceritanya adik-adik. Sampai bertemu lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Ya adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik jangan lupa ya, persembahannya ditaruh di amplop atau di celengan. Nanti dititipkan kepada mama papa untuk dibawa ke gereja atau ditransfer ke rekening gereja. Nah adik-adik, sambil memberikan persembahan, kita mau memuji Tuhan dengan lagu Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Beri syukur. Sekali lagi adik-adik. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Yuk adik-adik, kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan. Terimalah Tuhan, persembahan ini agar bisa dipakai untuk melayani baik di gereja dan dimanapun juga agar boleh menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan juga tolong Mama, Papa yang bekerja. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur dan kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengar cerita tentang Sodom dan Gomora. Kita tidak mau menjadi orang-orang seperti di Sodom Gomora ya adik-adik. Kita mau semua menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan perintah Tuhan. Dan ada lagunya adik-adik, Sodom dan Gomora. Ya, kita mau nyanyi ya sebelum kita mengakhiri ibadah anak hari ini. Semua pakai gerakan, ada gerakannya adik-adik. Yuk. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Adik-adik, kebaktian sekolah minggu ini telah selesai. Kita akan menutupnya dengan berdoa ya. Yuk adik-adik kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kak Vera akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah memberkati. Kebaktian sekolah minggu ini. Dari awal sampai akhirnya. Tuhan kami mau menjadi anak Tuhan. Yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan mematuhi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Untuk kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Dan mengucap syukur.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Tapi ingat adik-adik tetap harus menjalankan prokes. Prokes itu apa? Protokol kesehatan. Ya, kita semua harus tetap selalu memakai masker. Adik-adik, jangan lupa tetap harus menjaga kesehatan. Ya, sampai jumpa adik-adik di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.